Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan merangkak mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan mereka. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Hosea 11 ayat 1-12. Pasal ini menggambarkan kasih Allah yang begitu mendalam kepada Israel. Meskipun bangsa itu terus-menerus memberontak dan mengecewakannya. Bahasa yang digunakan sangat puitis dan penuh emosi, mencerminkan kasih seorang bapa kepada anak yang dikasihinya. Penjelasan firman Tuhan ayat per ayat. Ayat 1-2 Allah mengingatkan masa ketika Israel anaknya masih muda dan bagaimana ia memanggil mereka keluar dari Mesir. Namun respon Israel justru menyedihkan. Makin dipanggil makin mereka menjauh, bahkan menyembah berhala. Selanjutnya Allah memakai gambaran orang tua yang mengajar anak berjalan. Ia merawat mereka dengan penuh kasih, tapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tindakan kasihnya. Ia menarik mereka dengan tali kesetiaan dan tali kasih, menunjukkan kelembutan Allah yang sangat mendalam. Karena penolakan untuk bertobat, hukuman tidak terhindarkan. Asyur akan menguasai mereka, namun Allah tetap menunjukkan bahwa hukuman itu bukan karena ia benci, melainkan karena umatnya terus membelakanginya. Disinilah klimaks emosional dari pasal ini. Allah seperti berjuang dalam hatinya sendiri. Ia ingin menghukum, tetapi belas kasihnya menahan murkanya. Aku ini Allah bukan manusia, menegaskan bahwa belas kasih Allah jauh melebihi pemahaman manusia. Allah berjanji akan memanggil umatnya kembali dan mereka akan datang dengan gemetar, penuh rasa hormat. Inilah janji pemulihan dan pengampunan bagi umat yang mau kembali. Efraim dan Israel digambarkan sebagai bangsa yang penuh tipu dan kebohongan. Yehuda pun disebut menjauh dari Allah, walau secara relatif lebih baik. Renungan untuk kita dari firman Tuhan hari ini. Kasih Allah tidak pernah berubah. Meskipun kita sering jatuh, mengabaikan panggilannya, atau memilih jalan sendiri, Allah tetap mengasihi kita.
dan kasih-Nya yang setia. Kasih-Nya bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan karakter-Nya sebagai Allah yang penuh belas kasih. Kita sering tidak menyadari tangan kasih-Nya, seperti Israel yang tidak sadar bahwa Allah yang menyembuhkan dan menuntun mereka. Kita pun kadang lupa bahwa berkat dan perlindungan yang kita alami adalah karena kemurahan-Nya. Teguran dan hukuman adalah wujud kasih-Nya. Ketika Allah mengizinkan masalah atau penderitaan sebagai akibat dosa, itu bukan berarti Ia tidak peduli, tapi justru karena ingin kita kembali. Belas kasih Allah melampaui murka-Nya. Aku ini Allah bukan manusia. Ini adalah harapan besar bagi kita. Kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Ia sanggup mengampuni bahkan ketika kita merasa tidak layak. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.